Selamat sore pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan bersama dengan saya, Jessica, dan rekan saya, Afwan Cakra. dalam liputan CX yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, Kabupaten Bandung merupakan salah satu penghasil beras terbaik di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya ada Desa Tegaluar yang terletak di Kabupaten Bandung dengan luas wilayah pertanian sekitar 503,19 hektar atau sekitar 65,67% dari total luas penggunaan lahan di desa tersebut. Karena hal itu, proses implementasi pembangunan infrastruktur pastinya menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pertanian di Desa Tegaluar. Baik, selanjutnya rekan saya akan melaporkan dari lapangan di Desa Tegaluar. Baik, terima kasih Jessica di studio. Selanjutnya saya akan melaporkan kondisi di lapangan. Saat ini saya sedang melakukan survei lapangan bersama rekan-rekan saya menuju Desa Tegaluar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Rizal, selaku Ketua Muda Kelompok Tani. Permasalahan utama yang terdapat di Desa Tegaluar adalah permasalahan banjir. Sehingga rencana pembangunan yang sedang diutamakan di desa ini adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir, berupa embung atau danau serta jembatan Cikeruh. Hujan itu banjir kalau kita dari Citarum langsung ke sawah kalau tidak ada pintu air pasti apalagi kalau mengendap hubungan airnya seminggu udah itu harus kan udah bukan adanya pintu air ini supaya pintu air bisa kabupaten dan provinsi dan juga bisa pemerintah Indonesia dan kalau ada air besar langsung dibentuk gitu kan sampai airnya. Selanjutnya, rekan saya berada di lokasi pembangunan proyek jembatan Cikeruh akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Talita. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan jembatan Cikeruh. Jadi proses ini sejak tahun 2016, rencana implementasi jembatan ini telah dipersiapkan karena masalah tingginya fungsi jembatan yang menyebabkan banjir saat sungai ini meluap. Agar pembangunan jembatan ini telah diamanatkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelumnya, warga desa ini telah mengadakan musyawarah dengan kepala desa dan kemudian menyampaikan masalah ini kepada bupati. Namun, muncullah masalah baru lainnya, yaitu jalan Sapan ini berubah menjadi jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Perubahan tersebut menyebabkan penundaan dalam pembangunan jembatan. Atas permintaan bupati, status jalan ini kembali diubah menjadi jalan kabupaten agar pembangunan jembatan dapat diajukan. Seiring dengan perubahan status jalan, bupati segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk melanjutkan pembangunan jembatan. Kemudian, pemerintah kabupaten melalui DPUTR melaksanakan groundbreaking untuk memulai pembangunan jembatan Cikeruh dan kemudian melakukan proses tender untuk mencari penyedia barang dan jasa melalui LPSE. Setelah proses tender ini selesai, pembangunan jembatan ini dilaksanakan dan akhirnya selesai dibangun. Selanjutnya, rekan saya yang berada lokasi pada pembangunan embung akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih reporter CTV. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan danau retensi. Saat ini proses pembangunan masih pada tahap musyawarah untuk mencapai kemufakatan antara warga dan pemerintah desa terkait pembangunan danau retensi. Hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut nantinya akan diajukan kepada kabupaten dan akan diajukan kembali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk membuat pola ruang danau retensi. Bukti konkret mengenai pembangunan danau ini diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana di Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Terpadu Pemukiman Tegaluar tahun 2020 hingga 2030. Untuk lahan pembangunan embung sendiri dapat diperoleh dari hibah yang disediakan oleh para pengusaha. Dilakukan perhitungan anggaran, namun menurut Bupati, pembangunan danau ini harus menjadi prioritas meskipun dana dari APBD tidak turun. Oleh karena itu, diputuskan untuk menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR karena lebih praktis, sedangkan pendanaan melalui APBD akan memakan waktu yang lebih lama. Diperlukan kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terkait program teknisnya.
agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Baik, sekian laporan hari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hani di lapangan. Berdasarkan laporan dari rekan saya, dapat kita simpulkan, Desa Tegaluar di Kabupaten Bandung menghadapi permasalahan banjir yang mengganggu keberlangsungan pertanian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa fokus pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan renovasi di jembatan Cikeruk. Namun, proses pembangunan terhambat akibat perubahan status jalan dari kabupaten menjadi provinsi. Meskipun demikian, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, bupati dan DPR, masih dapat diatasi pembangunan danau seperti pengendalian banjir juga menghadapi kendala dalam perputaran dana. Namun, pendanaan melalui CSR dipilih sebagai solusi praktis. Kerjasama dengan BPJS dianggap penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, meskipun Desa Tegaluar memiliki rencana pembangunan yang ambisius, tetapi diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada. Baik, sekian saya Afal Jalab untuk dari berita kali. Tutup berita kali.